Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman ya, jumpa kembali di channel Martabak Sintop, channel seputar tentang martabak manis dan martabak telur. Oke ya, kita mau bikin adonan ini, mau bikin adonan martabak manis. Khusus dan spesial untuk video kali ini, saya mau bagikan untuk teman-teman. Sebenarnya kalau saya bilang rahasia, ya rahasia, tapi kalau bukan rahasia ini sudah pernah saya praktekin. Cuman dulu-dulu memang di video yang sebelumnya, saya bikin adonan itu belum pernah saya sebutin apa yang saya ingin bagikan ini ya, apa. Oke ya, ikutin aja terus. Kali ini kita mau bikin adonan 3 kg tepung ya. Seperti biasa kita gunakan tepung yang kemasan kayak gini ya. Kita bukan endorse atau promosi teman-teman, karena biasa kita gunakan ini dari dulu. Alhamdulillah kita sudah lebih dari 3 atau 4 tahun kita selalu menggunakan tepung yang kemasan kayak gini ya. Oke, kita mau bikin adonan 3 kilo. Dengan air per kilonya kita gunakan 1 liter. Nah, kita gunakan takaran gelas takar ini ya. Ini sudah saya tandai. Yang hitam ini 500 ml ya teman-teman. Nah itu ada, masih ya jelas ada 500, ini 500 ml. Karena apa saya gunakan takaran ini? Karena timbangan saya ini sudah lama rusak. Oke ya, tanpa berlama-lama kita lanjut masukin airnya dulu. Kita masukin air, kita gunakan air, artinya nanti airnya 3 liter ya teman-teman. Ini di atas gerobak yang kita gunakan untuk jualan juga dulu. Nah sementara ini kita kembali ke tempat semula. Satu tempat yang pertama, jadi ini gerobak yang tempat kedua kita tarik kembali. Oke ya, ini setengah liter teman-teman, perhatikan kita masukin dulu di sini di ember 1 itu setengah liter. Kita ambil air, oh ya, untuk air gunakan air yang bersih ya teman-teman. Jangan sampai air yang mengandung kaporit. Gunakan air sumur ya, air yang seger, air yang benar-benar seger, supaya untuk mencegah terjadinya masalah. Oke ya, ini 2 sudah 2, tambahin lagi. Dua, 3. Ini air biasa ya, langsung dari sumur, air yang dingin ini. Air yang dingin. 3. Ini 4. Nah, sudah 2 liter. Nah, ya seperti saya bilang tadi, ini spesial untuk video kali ini, saya spesialkan untuk teman-teman. Nah, sebagai ucapan saya terima kasih, saya bagikan rahasianya. Karena apa? Karena dari channel ini kita sudah ada bonus menghasilkan rupiah atau gaji ya teman-teman. Nah kemarin dari gaji tersebut langsung kita belikan handphone. Nah fungsinya kembali lagi untuk channel ini. Karena saya sudah lama nggak bikin video, penyebabnya karena handphone yang saya gunakan untuk rekam ini bermasalah, nggak bisa untuk edit. Kalau untuk rekam bisa, sementara saya off lebih dari 6 bulan kalau nggak salah saya off di upload video itu. Dari hasil tersebut terus kita bisa mulai lagi, kita bisa berbagi lagi, saya bisa ngedit video lagi. Nah itulah saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah setia, karena teman-teman channel ini berkembang ya. Rahasianya ini tadi kan sudah 2 liter ya.
saya bagikan. Ini belum pernah saya bagikan untuk teman-teman sebelumnya. Nah, inilah teman-teman ya, salah satu cara yang biasa saya gunakan. Saya selalu menggunakan tambahan air hangat. Jadi 3 liter air tadi, 3 liter air tadi, untuk yang 2 liter 200 kita tambahin 200 dulu ya. Waduh, ini nggak jelas pula. Maaf teman-teman, ini saya tambahin 200 ml air yang dingin, air yang langsung dari sumur, kita tambahin 200 ml. Nah, selebihnya berarti yang 800-nya air kita gunakan air yang sudah mendidih. Nah, ini sudah sering saya lakukan, jadi sudah pas. Kalau untuk teman-teman yang ngadonnya setengah kilo atau bahkan kurang, usahakan yang penting anget kuku aja, jangan sampai kedinginan. Kalau kedinginan banyak masalahnya. Pertama, adonan nggak bisa stabil. Misalnya kalau yang sudah jualan hari ini bagus, besok enggak, hari ini bagus, besok enggak. Nah, itu bisa jadi karena air kedinginan. Nah, yang kedua, kalau menggunakan air terlalu dingin bisa bantat. Nah, itulah ya teman-teman, penyakitnya banyak pokoknya. Jadi kalau misalnya teman-teman bikin selalu gagal, jadi jangan dulu berkesimpulan menyalahkan tepung atau yang lainnya, misalnya perapian atau apa-apa. Cek kembali lagi ke adonan, air yang digunakan ini sudah memenuhi syarat belum. Nah, cara ini sebenarnya dulu saya temukan ini nggak sengaja karena pengalaman, ya berdasarkan pengalaman lah, saya jualan kurang lebih 5 tahun bahkan mungkin lebih ya sekarang. Nah, kita selalu mengulik. Jadi untuk pedagang yang selalu berpikir positif, selalu mencari mencari misalnya ada kesalahan, selalu jangan nggak nyerah, terus mencari jalan keluarnya, lama-lama nanti akan menemukan tersendiri cara-caranya tersendiri ya. Nah, cara ini sebenarnya saya temukan sendiri, bukan saya ngambil dari orang lain, enggak. Ini sengaja saya bagikan spesial untuk teman-teman yang setia atau teman-teman yang baru nonton. Ya, mudah-mudahan apa yang saya bagikan ini bermanfaat. Terus kembali lagi ke kami yang bikin video, saya yang berbagi ini, ya saya anggap itu sebagai bonusnya. Nah, ini tadi sudah 500 ya, sudah 500 kita masukin, artinya kan kurang 500 lagi. Nah, kita masukin air yang sudah panas ini tadi, sudah kita rebus 500 juga, jadinya kan pasti 3 liter ya. Nah, ini akurat. Timbangan ini kemarin saya uji, timbangan takaran ini saya uji pakai timbangan pas ini. Jadi gunakan takaran yang memang bagus ya teman-teman. Yang bagus bukan berarti dari bentuknya, bagus akuratnya ya. Oke, ya udah cukup. Jadi itulah rahasianya, rahasia yang ingin saya bagikan. Gunakan air tambahan, air hangat. Jadi air yang kita gunakan itu sangat berpengaruh pada hasilnya nanti kawan-kawan. Jangan menganggap sesuatu yang sepele itu mudah. Biasanya sesuatu yang sepele itu akan menimbulkan masalah yang bahkan terkadang kalau di saya, masalah itu sepertinya saya nggak sanggup menghadapi. Pernah saya kayak gitu. Bahkan beberapa hari kemarin itu kita selalu menghadapi masalah. Nah, itu masalahnya apa, terus penyebabnya apa, sampai sekarang belum ketemu. Padahal kita jualan itu udah, alhamdulillah pengalaman sudah cukup lama bagi saya ya. Tapi ada masalah baru itu kita mencari itu dengan pikiran yang positif. Jangan sampai ada pikiran yang jelek-jelek, negatifnya. Itu sampai sekarang masih meraba-raba, belum bisa memastikan penyebabnya apa itu. Oke teman-teman, airnya sudah cukup. Untuk kali ini kita nggak pakai garam aja ya, karena kemarin-kemarin itu sudah lebih 2 minggu kita ada masalah di adonan. Jadi untuk sekarang kita sementara nggak menggunakan garam dulu, kita menggunakan bahan-bahan yang pokok aja. Nah, gula ini setengah kilo ya.
gula setengah kilo. Jadi per 1 kilo tepung kita gunakan gula setengah kilo. Langsung kita masukin. Kita sebenarnya sudah kesorean, tapi saking senangnya saya bisa berbagi lagi, nggak apa-apa kesorean. Toh rezeki juga kembali kepada yang pencipta, oke ya. Tapi setidaknya ya kita usahakan semaksimal mungkin kan ya. Jangan terlalu santai juga. Kalau menurut saya salah juga sih kalau kita terlalu santai. Setidaknya misalnya kita biasanya berangkat jam 4, ya usahakan berangkat jam 4. Tapi kalau nggak mampu, nggak nutut, nggak kekejar, ya semampunya aja berangkat jam 5 nggak apa-apa. Kalaupun rezeki ya insya Allah tetap lancar. Nah, itu biasanya pengalaman kita. Oke teman-teman, lalu kita campurin. Jadi bahannya cuman air sama tepung. Kita aduk. Kita emang nggak menggunakan vanili ya. Di video-video sebelumnya kita itu kadang menggunakan vanili. Karena apa? Terkadang masih ada bau, menghilangkan bau amis ya. Bau amis itu muncul setelah kita masak. Biasanya penyebabnya itu karena tepung yang bermasalah. Tapi kalau tepungnya fresh, tepungnya bagus, segar, insya Allah walaupun satu loyang satu telur nggak akan amis. Tapi nggak ada salahnya kalau teman-teman bikin ditambahin itu. Kalau saya sih udah cukup, bahannya ini aja, asal ngadonnya kalis bagus, insya Allah nggak akan menimbulkan rasa amis. Oke, kalau ini sudah tercampur, teman-teman bisa cek, bisa menggunakan tangan ini bersih loh ya, tangan ini bersih, sudah cuci pakai sabun. Kalaupun teman-teman ragu, bisa kita ambil sedikit aja, sebenarnya sama aja, kita celupin tangan sedikit. Nah kalau anget kuku, nggak terlalu panas, ini sebenarnya nggak kedinginan tapi apa ya, nggak terlalu anget. Kalau saya sebenarnya sih masih kurang anget ini, karena yang penting nggak kedinginan sudah cukup lah. Ini jangan sampai terlalu panas loh ya, cukup pakai yang anget kuku aja. Nah tepung yang pertama kita buka ya, kita buka tepung yang pertama, kita masukin. Jadi inilah cara yang biasa kita gunakan, masukin semua tepungnya. Astagfirullahaladzim, ya Allah lali, kurang tak jikok banyu nih. Ada yang kelupaan tadi, air belum kita ambil. Oke, kita larutin yang satunya dulu ya. Setelah ini nanti airnya kita ambil sedikit, kira-kira seperempatnya. Kenapa sih saya kalau ngadon selalu diambil airnya? Sebenarnya cara-cara seperti itu memang yang kita gunakan. Terus saya juga sering dulu menggunakan cara tanpa mengambil air. Tapi saya sudah bisa menyimpulkan setiap bikin adonan itu air kita ambil dulu. Ada beberapa alasan, banyak alasannya. Jadi itulah kebiasaan saya saat ngadon itu, kita ambil dulu airnya. Kita ambil ini kira-kira berapa ya, paling sekitar setengah liter lah. Ini sebenarnya untuk mempercepat proses ngaduknya. Kalau untuk kelebihan yang lainnya, ada yang bilang bikin martabaknya lebih empuk. Kalau saya sih kayaknya masih ragu dengan asumsi tersebut. Yang penting kalau saya mempercepat cara kita ya, cara kalisnya, cara ngadonnya. Nah ini tepung yang kedua. Tepung yang kedua sudah kita masukin, kita aduk terlalu jauh, kita tekankan kembali. Oke, cara aduk untuk yang pertama ini cukup, yang penting agak sedikit larut, nggak terlalu larut semua. Nah di video sebelumnya terkadang saya menggunakan mixer ya, tapi ada juga yang menggunakan manual. Tapi kalau untuk hasil sebenarnya masih memuaskan
pakai yang manual kayak gini. Karena apa? Karena kita bisa mengontrol putaran, bisa mengontrol alisnya. Kalaupun pakai mixer sebenarnya juga bisa kontrol, tapi perbedaan itu sebenarnya nggak terlalu mencolok. Untuk teman-teman yang mau menggunakan mixer ya nggak apa-apa, bagus juga kok hasilnya. Perbedaannya pun nggak terlalu mencolok. Oke ya, kita udah campurin semua tepung yang ketiga tadi, pelan-pelan sambil kita campurkan air sama tepungnya. Tepungnya ini benar-benar tercampur larut semua. Nanti baru kita masukin air sedikit demi sedikit. Oke, kita ngaduknya kayak gini, ikutin aja caranya kayak gini ya. Terus saya ucapkan mohon maaf ya, mungkin di video-video sebelumnya saat balas komentar saya jawabannya mungkin nggak bisa, belum bisa apa ya, memberikan jawaban yang bagus, jawaban yang pas untuk teman-teman. Saya ucapkan mohon maaf. Nah, untuk selanjutnya kayak gini aja teman-teman, kalau gagal ulangi lagi aja. Kalau masalah belajar menghabiskan bahan ya sebenarnya sudah wajar sih ya. Oke ya, kita masukin airnya sedikit dulu. Ini kira-kira seperbagian atau 3 perbagiannya, 1/4 dari air yang kita ambil tadi. Jadi air yang kita ambil tadi itu kita masukin 3 kali, dibagi aja 3 kali. Kenapa sih kayak gitu, kok rumit banget? Sebenarnya nggak rumit. Kalau mau ngikutin caranya kayak gini, insya Allah nanti hasilnya pun bisa maksimal. Kemarin-kemarin ada banyak yang bicara, wah terlalu panjang bang, bertele-tele. Ya sahabat, sebenarnya kita yang berbagi ini sebenarnya salah loh ya. Kalau kita berbagi diam aja, nanti kayaknya nggak dijelasin, dirahasiakan, ada yang kayak gitu. Terus kalau kita sambil ngomong, ada yang ngomong belibet lah. Terus cara-cara yang saya bagikan kayak gini, ada yang bilang kenapa sih dibikin ribet? Sebenarnya ribet atau enggak itu tergantung dari kita. Kalau saya nggak ribet kok. Kalau menurut saya ini apa ya, sesuatu yang kita kerjakan, kalau kita kerjakan dengan hati-hati, dengan penuh perasaan, dengan tahap per tahap kita jalankan, insya Allah hasilnya nggak mengecewakan. Kalaupun ada masalah nanti untuk mencari penyebabnya pun kita nggak senjelimet, nggak serumit seperti cara yang kita anggap mudah atau simple. Sebenarnya simple caranya, cuma kayak gitu. Nah, kembali lagi ke teman-teman, kalau ini dipakai ya silahkan, alhamdulillah. Cara-cara saya yang saya gunakan, kalaupun nggak dipakai ya nggak apa-apa, saya nggak keberatan. Jadi kembali lagi kayak gini ya. Kemarin ada yang komentar, nah ini yang ketiga udah habis ya teman-teman, udah habis. Kita habiskan airnya. Ada yang komentar kayak gini ya, di komentar itu tuh apa ya, saya bacanya aja sampai saya baca 3 atau 4 kali lebih untuk memahaminya, saya nggak paham-paham. Terus sambil bercanda saya bales sambil bercanda, coba diulangi kembali aja videonya. Terus apa ya, kalau nggak salah ada tambahan sedikit tanpa kesengajaan untuk mengecewakan beliau atau membuat beliau jengkel, itu enggak, atau sengaja enggak saya jawab, enggak, sebenarnya saya sambil bercanda jawabnya itu. Tapi beliau nanggapinya kayak gini, katanya kalaupun nggak mau balas nggak apa-apa, saya bisa pindah ke channel sebelah. Saya baca itu sebenarnya langsung kayak gini, pikirnya kayak gini, lah sebenarnya saya berbagi itu bagi kita ya, bagi saya sendiri ya, berbagi itu bukan bersaing loh. Saya berbagi misalnya antar channel martabak yang saya ikuti ya. Saya aja sebagai
orang martabak, pedagang martabak juga mengikuti mereka, juga subscribe mereka. Karena apa? Saya anggap itu mereka itu yang ada di YouTube dunia maya ini sebagai sahabat. Di situ saya juga mengambil ilmu beliau, kayak martabak Holland. Martabak Holland kalau nggak salah dari Banjarmasin apa mana itu. Saya itu juga mengikuti beliau itu. Nah, terus martabaknya martabak Amor. Jadi mereka yang berbagi itu saya ikuti karena saya anggap itu orang-orang baik. Mereka yang mau berbagi itu orang baik. Jadi nggak ada salahnya kita pun berbaik hati kepada mereka dengan cara kita sendiri. Nah ini sudah cukup ya teman-teman. Nah kayak gini. Kalau kita angkat kayak gini, nah ini sudah pas. Nah kembali lagi yang saya ceritakan tadi ya. Yang mbak-mbak itu kan bilang kayak gitu, terus saya balas, sebenarnya saya ini berbagi nggak mengharapkan pujian atau apapun dari penonton. Setidaknya apa yang saya bagikan ini bermanfaat. Saya pun juga nggak melarang untuk nonton dimanapun. Kalau nonton di tempat saya, alhamdulillah. Kalau digunakan, alhamdulillah, berarti ilmu saya gunakan ini bermanfaat. Jadi teman-teman jangan berpikir channel martabak yang berbagi ilmu, khususnya saya ini, saya mau bersaing dengan mereka, enggak. Insya Allah enggak. Oke ya, ini sudah cukup. Maaf, video agak kepanjangan karena sambil cerita. Oke teman-teman, adonannya ini sudah pas, sudah cukup dengan, waduh, enggak. Nah, bentar ya. Nah, yang pas, adonan yang pas itu sudah bagus kayak gini ya. Kalau kita tarik, ini agak-agak molor ya. Kalau di kayak gini kan ini ada molor. Ini catatan sudah bagus. Jadi gunakan air 1 liter aja per 1 kilo. Karena nanti mau kita tambahin 1 telur per 1 loyang. Oke ya. Karena sudah kesorean, video sudah agak sedikit panjang. Cukup kita sudahi sampai di sini ya. Untuk cara memasaknya di lain kesempatan kita bikinkan video lagi, atau yang mau nonton video yang sudah ada kok. Kalau banyak enggak, sudah ada. Oke teman-teman, ini saya mau pindahkan. Terima kasih sudah menyaksikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.